Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ziul Haq, moderator dari kelompok 4 pengantar linguistik yang beranggotakan Muhammad Fauzan, Krisnawati, Elsa Fitri, Deden Hidayati Karim, Melda Kusuma Wardani di Jepur, Mutia Nafira, Dwi Arma Safitri, Muhammad Alif Putra Niagara, dan Muhammad Fitri Fahrezi. Nah, dalam video ini kami akan mempresentasikan tugas mengenai linguistik di Indonesia. Baiklah, langsung saja, bismillah kepada teman-teman pemateri, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Di sini saya akan memaparkan latar belakang linguistik dan pengertian ilmu linguistik. Latar belakang dari ilmu linguistik sampai saat ini masih dianggap sulit oleh sebagian besar manusia. Padahal ilmu linguistik bersifat umum yang hanya mengkaji sebuah bahasa saja, melainkan mengkaji seluk-beluk bahasa pada umumnya. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa ilmu linguistik umum merupakan media komunikasi penting yang bersifat komunikatif. Perkembangan linguistik di Indonesia lebih banyak dipengaruhi oleh aliran-aliran yang tumbuh di Amerika dan Eropa. Hal ini diawali oleh adanya kepentingan negara-negara kolonial untuk mencari informasi mengenai Indonesia yang memiliki banyak suku dan bahasa yang berbeda. Informasi tersebut dimaksudkan untuk misi perluasan daerah kekuasaan dan penyebaran agama Nasrani, akan tetapi pada saat tersebut penelitian bahasa hanya ada pada tahap deskripsi sederhana mengenai sistem fonologi, morfologi, sintaksis, serta mencatat butir-butir leksial yang diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda atau Eropa lainnya. Baik, saya akan memaparkan pengertian tentang ilmu linguistik. Linguistik adalah ilmu Verhaer 1966. Definisi ini hampir tidak memberi gambar yang cukup kepada pembaca, serta tidak memberi suatu indikasi yang positif mengenai asas-asas dasar bidang studi ini. Definisi tersebut mungkin dapat diperjelas sedikit dengan menguraikan lebih rinci yang terkandung dalam batasan bahasa itu sendiri. Bahasa dapat diartikan sebagai suatu lambang bunyi yang arbiter. Mungkin itu saja pemaparan atau penjelasan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas kesempatannya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi, yaitu tentang perkembangan linguistik di Indonesia. Dalam perkembangannya, di Indonesia bidang yang paling banyak diminati adalah gramatik, khususnya sintaksis. Hal itu disebabkan karena kajian linguistik di Indonesia tumbuh dari perhatian pada pemakaian bahasa khususnya. Bahasa yang sering dipakai yaitu gramatika pedagogis. Linguistik Eropa lahir dari filsafat, linguistik India dan Arab lahir dari agama. Linguistik Indonesia lahir dari pengajaran bahasa. Baiklah, adapun tokoh dan karya pemicu kebangkitan linguistik di Indonesia, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, John Strom pada tahun 1653 dengan judul buku Ground of Bridge. Yang kedua, Grant Hartwell dengan judul buku Miles Speak. Yang ketiga, William Mersenne dengan judul buku I Dream of the Monolingual. Yang keempat, John Crawford dengan judul buku I Dream and the Size. Yang kelima, Raja Ali Haji pada tahun 1857 dengan judul bukunya Bustan Katibin. Dan yang keenam, J.D. Hollinger dengan judul bukunya Handle Beat G Before. Yang ketujuh, Grant Fergwich dengan judul bukunya Sprig and the Mites. Yang kedelapan, Quinty Sesrogen dengan judul bukunya Kitab Jang Menyatakan Jalan Bahasa Melaju. Yang kesembilan, Van Opgis dengan judul bukunya Midget Sprig. Yang kesepuluh, Winston dengan judul bukunya Malay Grammar. Dan yang ke-11, Zainal Abidin B. Ahmad dengan judul bukunya Pelita Bahasa Melayu. Yang 12, Soetan Muhammad Zain dengan judul bukunya Di Jalan Bahasa Indonesia. Baiklah, itulah materi yang saya bawakan. Saya kembalikan kepada moderator. Ada beberapa filosofi berpikir yang berkembang pada perkembangan awal kajian linguistik di Indonesia. Krida Laksana membaginya ke dalam 4 kategori, yaitu pandangan yang mengacu ke yang pertama, tata bahasa pedagogis,
kedua tata bahasa teknis, ketiga tata bahasa modern, dan keempat atau yang terakhir tata bahasa pedagogis yang berorientasi linguistis. 4 kategori ini dapat dirinci menjadi 2 garis besar saja, yaitu tata bahasa pedagogis yang berorientasi ke tata bahasa tradisional dan tata bahasa teknis yang menjadikan struktural sebagai pijakan analisis. Tata bahasa pedagogis merupakan kajian linguistik yang bertujuan mempelajari suatu bahasa untuk keperluan penguasaan bahasa tersebut, agar dapat digunakan dalam berkomunikasi dengan orang lain, baik dengan penutur asli maupun dengan penutur asing. Tata bahasa pedagogis merupakan pelengkap dari pengajaran bahasa. Pada perkembangan awal, kajian linguistik secara pedagogik dilakukan oleh kaum penjajah untuk memperkukuh kekuasaannya dan oleh kaum misionaris Nasrani dan Muslim untuk menyebarkan agamanya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Baik, saya akan melanjutkan materi yang dibawahkan Deden Hidayanti Karim tadi. Jadi, pedagosis ini terbagi atas 2 kelompok, yaitu pertama, mereka yang menelaah bahasa ini secara non-formal untuk bertujuan mempelajari bahasa Melayu dengan maksud ingin berintegrasi dengan masyarakat Nusantara. Pada kelompok kedua, yaitu mereka yang memulai menyusun tata bahasa dengan maksud diajarkan secara formal kepada orang lain. Nah, pada materi selanjutnya yaitu ada Krida Laksana pada tahun 1986 halaman 10 hingga 18 menyebutkan sejumlah nama yang tergolong dalam penelaah tata bahasa pedagosis ini. Di antaranya ada Johannes Roman pada tahun 1653 dan ada William Marsden pada tahun 1812 dan ada Raja Ali Haji 1853 dan ada Kuatin Sastroeganda 1910 dan ada Sultan Muhammad Said pada tahun 1943 dan ada Sultan Takdir Alis Jahbana pada tahun 1953. Nah, adapun sejarah singkatnya yaitu sejak dari Johannes Roman 1653 sampai dengan John Crawford 1852, telaah tata bahasa pedagosis dilakukan dengan tujuan ingin menguasai bahasa Melayu dan menggunakannya secara langsung ke penutur bahasa Melayu di Nusantara untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, alhasil telaah ini dipelajari secara non formal untuk berkomunikasi dengan Belanda yang bertugas di Indonesia melalui pada masa Raja Ali Haji 1857 hingga masa C. Ames 1957. Tata bahasa pedagosis ini dipelajari secara formal baik melalui bangku sekolah maupun dalam kursus-kursus bahasa. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Baik, selanjutnya yaitu kategori yang kedua. Kategori yang kedua adalah tata bahasa teknis. Tata bahasa ini berusaha untuk memahami bahasa dengan memanfaatkan teori dan metode dari linguistik. Linguis sudah mulai menggunakan kriteria yang jelas dalam penelaahan bahasa. Kemudian linguis yang digolongkan ke dalam kategori ini adalah Slamet Muljana pada tahun 1957, Anton M. Mulyono tahun 1967, S. Wojowasito tahun 1978, M. Ramlan tahun 1985, dan Samsuri tahun 1985. Yang ketiga yaitu pada bidang sintaksis. Di bidang ini terjadi pengenalan konsep hierarki gramatikal dalam linguistik Indonesia. Kemudian pengenalan konsep frasa menggunakan teori Hockett atau aliran Neo-Bloomfieldian oleh Ramlan tahun 1964. Kemudian ada pengenalan teori takmemik oleh Krida Laksana pada tahun 70-an. Kemudian ada Sudaryanto pada tahun 1979 mempertajam konsep dari klausa. Yang keempat yaitu pada bidang leksikografi. Dalam bidang ini muncul seorang pelopor leksikografi modern Indonesia yaitu W.J.S. Purwadarminta. Dalam kamusnya yang terkenal adalah Kamus Umum Bahasa Indonesia, yaitu pada tahun 1952. Selain itu, ia juga menaruh perhatian pada bahasa Jawa dan juga Jawa kuno. Kemudian, perkembangan linguistik semakin meriah pada tahun 2000 hingga sekarang ini dengan munculnya beragam bidang dan pendekatan kajian linguistik
yang dilakukan di berbagai universitas yang ada di Indonesia. Hal itu bisa dilihat dari sering munculnya tulisan-tulisan yaitu jurnal, makalah, artikel, tesis, ataupun disertasi yang menggali tentang bahasa, khususnya pragmatik dari bahasa Indonesia. Itulah pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya, periode perkembangan linguistik di Indonesia meliputi pertama, tahun 1940 sampai akhir abad 19, buku-buku tata bahasa banyak mendapatkan pengaruh tata bahasa tradisional, model Yunani dan Latin. Kedua, tahun 40-an sampai 60-an, pada periode ini, karya-karya kebahasaan dapat dibagi atas tata bahasa pedagogis dan tata bahasa teoretis. Penelitian yang bersifat ilmiah dan teoritis belum berkembang pesat pada periode ini. Namun, beberapa buku berusaha mengungkap sisi lain bahasa Indonesia secara ilmiah. Ketiga, tahun 60-an sampai 70-an. Periode ini menandai dimulainya kajian-kajian empiris tentang bahasa Indonesia maupun bahasa-bahasa lain. Yang keempat, tahun 70-an sampai 80-an. Antara tahun tersebut, teori linguistik Indonesia ditandai dengan penerapan teori aliran Leiden dan teori TG. Hal baru yang diperkenalkan dalam sistem bahasa Indonesia adalah wacana sebagai satuan terbesar dalam hierarki gramatikal. Dan yang terakhir, yang kelima, tahun 80-an sampai 90-an, pada periode ini perkembangan teori linguistik menjadi sintesis atas teori-teori yang ada. Penelitian dalam bidang gramatik mulai mendapat tempat cukup penting dalam penelitian linguistik Indonesia. Sekian, terima kasih. Sejarah linguistik. Secara garis besar, sejarah perkembangan bahasa terjadi melalui 3 zaman, yaitu zaman kuno atau klasik, zaman modern, dan zaman postmodern. Linguistik sudah ada sejak zaman kuno, yaitu sekitar abad keempat sebelum Masehi, akan tetapi ini bukan awal kelahiran dari linguistik. Di sini, linguistik hanya masih diibaratkan sebagai embrio saja. Selanjutnya memasuki zaman Yunani atau yang sering disebut dengan tata bahasa tradisional. Tokoh-tokoh yang berperan di zaman ini antara lain adalah Socrates, Plato, dan Aristoteles. Pada zaman ini, mulai disusun suatu gramatika atau tata bahasa yang didasarkan pada logika, namun pembagian katanya sudah lebih lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya sebagai pemateri ke-8 akan menjelaskan 2 tahap garis besar sejarah perkembangan bahasa pada zaman kuno, klasik, dan zaman modern. Yang pertama, awal lahirnya linguistik dalam dunia kebahasaan. Plato dengan tegas membedakan kata benda nomina dengan kata kerja verba. Menurut Plato, nomina adalah kata yang dapat berfungsi dalam kalimat sebagai subjek suatu dalam predikat. Sedangkan verba adalah kata yang dapat menyatakan perbuatan atau kualitas yang disebut dalam predikat. Yang kedua, pada abad pertengahan dibuat pembagian kata-kata menjadi nomina, verba, dan adjektiva. Aristoteles mengakui pembedaan antara nomina dan verba seperti Plato, tetapi menambahkan suatu kelas lain yang berbeda, yaitu kata sambung atau konjungsi. Menurut Aristoteles, maksud dan istilah ini adalah semua kata yang tidak termasuk ke dalam kelas nomina dan verba. Satu langkah yang lebih maju yang dibuat Aristoteles adalah pengenalan akan kategori kata dalam kata kerja Yunani. Terima kasih, itulah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu memasuki zaman Renaissance, minat terhadap bahasa-bahasa daerah berkembang luas dan buku-buku tata bahasa ditulis dalam jumlah besar. Selanjutnya, di abad ke-19 memasuki akhir abad ke-20, ada seorang tokoh yang kemudian dikenal sebagai bapak linguistika modern, yaitu Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure ini memiliki pemikiran-pemikiran luar biasa tentang ilmu bahasa. Ia mengembangkan satu studi bahasa yang tidak diakronis lagi, tetapi secara sinkronis, yang kemudian dikenal dengan nama linguistik struktural. Pada abad tersebut, peradaban mulai berkembang tidak hanya satu tempat, tetapi di berbagai tempat, dengan penekanan yang berbeda-beda. Pembedaan ini dinamai berdasarkan nama tempatnya. Kemudian, pada tahun 60-an, mulai berkembang satu model pemikiran dekonstruksi yang inti pemikirannya dengan cara menentang pemikiran lama dan membuat pemikiran baru.
Dan selanjutnya di masa-masa berikutnya, linguistika dikembangkan lagi oleh para ahli bahasa yang lain menjadi tata bahasa yang lebih baik lagi hingga saat ini. Jadi itulah yang sempat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Nah, itu tadi pemaparan materi dari teman-teman saya. Dan sebagai pelengkap materi, saya akan memberikan kesimpulan. Kesimpulannya ialah, istilah linguistik dapat dipahami sebagai keilmuan yang membicarakan bahasa, baik pendekatan maupun tujuannya. Karya Raja Ali Haji pada tahun 1856 dapat digolongkan sebagai karya linguistik ilmiah, karena presentasi kebahasaan pada zamannya, meskipun hanya berupa karya pedagogis, ada beberapa filosofi berpikir yang berkembang pada perkembangan awal kajian linguistik Indonesia. Kradi Laksana membaginya ke dalam 4 kategori, yaitu pandangan yang mengacu ke tata bahasa pedagogis, tata bahasa teknis, tata bahasa modern, dan tata bahasa pedagogis yang berorientasi linguistis. Nah, dengan berakhirnya kesimpulan tadi, maka sampai pula kami pada penghujung video. Kami berharap mendapatkan hasil yang positif dan kami mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Sekian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.